Shalom, selamat sore. Kembali berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan dan kita akan berdoa. Saya mengajak, mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil pada kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Bersorak-soraiklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil pada kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Relasi yang kokoh haruslah didasarkan pada komitmen kepada Tuhan dan bukan hanya kepada kecocokan satu sama lain. Relasi yang kokoh haruslah didasarkan pada komitmen kepada Tuhan dan bukan hanya kepada kecocokan satu sama lain. Kekasih Kristus, acap kali orang menjalin persahabatan maupun rumah tangga dengan orang lain atas dasar mereka telah merasa cocok. Dasar yang tidak keliru, namun tidak kokoh. Sebab kecocokan tidaklah bersifat abadi. Kecocokan tidaklah bersifat abadi. Ketika orang sudah lebih mengenal satu sama lain dan mendapati bahwa ternyata mereka memiliki perbedaan sifat, kesukaan ataupun kebiasaan, maka kecocokan itu akan terkikis dan relasi di antara mereka menjadi goyah. Namun, bila relasi didasarkan pada komitmen kepada Tuhan, maka hubungan itu akan bersifat kokoh. Bila relasi didasarkan pada komitmen kepada Tuhan, maka hubungan itu akan bersifat kokoh. Dikasih Kristus, sebab komitmen kepada Tuhan seharusnya tidak boleh terombang-ambing, namun bersifat teguh, bahkan semakin lama semakin bertambah kokoh. Relasi seperti itulah yang ada
dalam persahabatan antara Daud dan Yonatan, seperti yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 18. Yonatan mendasarkan persahabatannya dengan Daud dengan membuat perjanjian. Di dalam Alkitab, perjanjian semacam itu dibuat di hadapan Tuhan, sehingga selama mereka bersikap setia kepada Tuhan, maka mereka juga wajib bersikap setia kepada perjanjian yang mereka telah ikrarkan. Singkat kata, kekokohan dari relasi ikat janji seperti ini tergantung pada komitmen kepada mereka kepada Tuhan. Kekokohan relasi yang membuat Yonatan bersedia mempercayakan persenjatanya kepada Daud. Relasi saling mempercayai karena didasarkan pada komitmen kepada Tuhan inilah yang mengakibatkan persahabatan, kerjasama di dalam pekerjaan dan pelayanan maupun rumah tangga akan bersifat tahan uji dan tidak akan merosot karena dimakan oleh zaman. Maaf, kekasih Kristus, betapa pentingnya kita mengerti akan hal ini. Sore hari ini kembali kita diajarkan oleh Injil Kristus. Injil Kristus. Bahwa komitmen yang kokoh adalah komitmen didasarkan kepada Tuhan. Bukan kepada keadaan, bukan kepada lingkungan, bukan kepada kecocokan, tetapi kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kekasih Kristus, kalau hari-hari ini mungkin hubungan kita sebagai rumah tangga, di dalam rumah tangga sebagai suami istri, mulai terjadi keretakan, mulai terjadi perbedaan-perbedaan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita memperbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin terjadi perpecahan di dalam sebuah rumah tangga yang telah diberkatinya. Sekalipun mungkin awal kita ada kesalahan, kekeliruan, tapi mari kita mau belajar tunduk dan taat kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Saya percaya, jika saudara datang terus kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka komitmenmu pasti akan dikokohkan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan pengertianmu, tapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa supaya rumah tangga yang telah mengambil keputusan untuk hidup bersama dalam komitmen yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengokohkan kembali, Tuhan memulihkan kembali, Tuhan memberkati kembali setiap rumah tangga. Bahkan setiap kita yang mengambil keputusan untuk taat setia kepada Tuhan, biarlah itu kita dapat lakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Pak Christian Patiran, ada Ibu Helena Aritona, ada Ibu Senda Hukum, ada Ibu Yeni Tera, ada Pak Subiakto Suryana. Komitmen yang luar biasa yang saudara-saudara lakukan untuk setiap sore bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Tuhan mengokohkan komitmen saudara. Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang telah Engkau berikan di dalam Yesus. Kasih-Mu memberi jaminan kepada kami bahwa kami memiliki hari depan yang indah di dalam Engkau. Kesetiaan-Mu memberi jaminan bahwa setiap janji-Mu bagi kami pasti akan Engkau genapi dengan sempurna. Kasih dan janji-Mu itulah yang menolong diri kami untuk juga dapat bersikap yang sama terhadap orang-orang yang dengannya kami menjalin persahabatan maupun relasi yang lebih mendalam. Tolonglah diri kami untuk dapat berlaku setia sesuai dengan kesetiaan-Mu kepada kami, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Kami sungguh percaya kepada Injil Kristus. Biarlah Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu.
Setiap komitmen yang telah kami lakukan kepada pasangan kami ataupun kepada siapapun, dapat kami bertanggung jawab, dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh sampai pada Engkau memanggil kami kembali. Bapak, hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang sudah hadir sore malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, pribadi mereka, komitmen mereka dengan pasangan hidup mereka sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Bahkan juga mungkin ada komitmen-komitmen lain yang mereka lakukan kepada Engkau ya Tuhan. Hamba mohon Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan bimbing pimpin mereka untuk tetap setia seperti komitmen yang dilakukan oleh Yonatan dan Daud. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik. Setiap pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, hamba mohon campur tangan-Mu bagi mereka Tuhan. Biarlah Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Bahkan apa yang tidak bisa mereka pikirkan, yang mereka tidak mengerti, Tuhan Engkau sediakan yang terbaik kepada mereka karena komitmen mereka kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus hamba mohon belas kasihan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Beri kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga lewat kesehatan ini mereka boleh terus bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana Etes. Tuhan juga berkati pribadinya, keluarga rumah tangganya, suami dan kedua anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga tetap berdoa untuk seluruh umat yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, tempat gereja kami berada. Hamba tetap mohon kasih Tuhan turun atas mereka. Tuhan pimpin mereka. Tuhan ingatkan kembali komitmen mereka kepada Engkau Tuhan, supaya mereka boleh taat setia untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada mereka. Sehingga komitmen-komitmen yang mereka lakukan karena berdasarkan kepada Tuhan Yesus, maka komitmen mereka itu akan semakin kokoh, baik pribadi mereka dengan pasangan mereka, maupun kepada Engkau, maupun kepada gereja-gerejamu. Tuhan memberkati ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan beri kesehatan yang baik, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan bagi umat-Mu di wilayah ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada umat-Mu di wilayah ini. Dan biarlah kasih setia-Mu terus melimpah bagi wilayah ini. Kami berdoa merebut wilayah ini untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa Tuhan, biar kasih setia-Mu turun melimpah-limpah untuk setiap umat di wilayah ini. Di dalam nama Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Frans Tupamahu, juga Ibu An Hehakaya yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati dengan bertambah satu usia tahun dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih Tuhan melimpah, biarlah komitmen mereka kepada Tuhan semakin kuat, semakin nyata, dan Tuhan buat berhasil setiap pekerjaan, setiap pelayanan mereka, rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus. Biar mereka hidup tunduk dan taat kepada otoritas-Mu, dan mereka boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Juga ada Ibu Koni, rumah Nangkang, Tuhan berkati juga pribadinya, rumah tangganya, suaminya Pak Riki, dan anak cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kehidupan mereka, kebutuhan, pergumulan-pergumulan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Beberapa pokok doa yang kami terima Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan campur tangan di dalam pokok-pokok doa ini. Biar Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah, tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Sehingga pergumulan-pergumulan ini, setiap orang yang menaikkannya boleh mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk cinta kasih-Mu kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam kegiatan sore ini. Ada Ibu Teti Purwati, Tuhan juga berkati Ibu Teti Purwati. Suami, anak cucunya diberkati, pekerjaan-pekerjaan, pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, Tuhan berikan damai sejahtera di dalam rumah tangganya selalu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Hamba tetap berdoa untuk semua tim COVID-19, para dokter, para medis yang melayani. Tuhan tolong mereka, berkati, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Dan setiap orang yang dilayani, Tuhan berkati, sembuhkan mereka kembali Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kekasih Kristus yang telah bergabung. Kita akan berjumpa kembali di dalam kegiatan yang sama pada besok sore. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.